Hai, Hai, salam salam Katolisitas. Katolisitas. Di minggu kedua masa Prapaskah, bacaan Injil mengisahkan peristiwa transfigurasi atau Yesus dimuliakan di atas gunung yang dikutip di dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Ada pertanyaan, mengapa diperlukan peristiwa transfigurasi? Mari kita menyimak apa yang dikatakan oleh Saint Thomas Aquinas di dalam bukunya Summa Theologica. Pertama, melalui transfigurasi, Yesus mau menyingkapkan kepada kita tentang kehidupan Allah Trinitas. Sebelumnya di bagian awal Injil, juga sudah diungkapkan misteri Trinitas, yaitu di dalam peristiwa Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan dan baptisan Tuhan Yesus. Kini, di dalam peristiwa transfigurasi, misteri Trinitas itu kembali diungkapkan. Turunnya awan mengungkapkan Roh Kudus, di mana dari dalam awan terdengar suara Allah Bapa. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Demikianlah peristiwa ini menunjukkan tujuan akhir kehidupan kita, yaitu melalui Kristus kita dipanggil untuk masuk dalam kehidupan Allah Trinitas. Sama seperti Nabi Musa dan Nabi Elia masuk dalam kehidupan Allah Trinitas, kita pun diundang untuk terus setia beriman seperti mereka, sehingga kita pun dapat bersatu dengannya dalam kehidupan Allah. Kedua, peristiwa transfigurasi terjadi untuk menunjukkan kealahan Kristus. Dalam peristiwa transfigurasi, Tuhan Yesus menunjukkan kealahannya. Tertulis demikian, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Lukas 9 ayat 29. Ayat padanannya di Injil Markus menjelaskan tentang sinar putih berkilauan ini, yaitu tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Markus 9 ayat 3. Artinya, warna putih berkilauan itu tidak dihasilkan oleh manusia biasa. Yesus menunjukkan kemuliaannya sebagai Allah. Santo Hieronymus di dalam komentarnya tentang transfigurasi mengatakan bahwa Yesus bertemu dengan Nabi Elia dan Nabi Musa di awan-awan. Seolah-olah Yesus memerintahkan Nabi Musa yang wafat di bumi untuk naik ke awan dan memerintahkan Nabi Elia yang telah di atas untuk turun ke awan. Di sini Yesus juga mau menunjukkan bahwa dialah yang mempunyai kuasa atas orang-orang yang telah wafat diwakili oleh Nabi Musa dan orang-orang yang hidup diwakili oleh Nabi Elia. Ketiga, melalui transfigurasi, Tuhan Yesus mau menguatkan kita. Dalam Injil Matius tertulis bahwa sebelum terjadinya peristiwa transfigurasi, Yesus memberitahukan kepada para muridnya tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang harus dialaminya. Matius 16 ayat 21. Kristus pun meminta para muridnya untuk mengikuti jejak sengsaranya. Matius 16 ayat 24. Karena itu, agar para murid dapat melalui jalan yang sulit ini, Tuhan Yesus menguatkan mereka dengan memberitahukan akhir perjalanan tersebut, yaitu kemuliaan. Di peristiwa transfigurasi inilah, para murid itu melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Yesus pun ingin menguatkan kita di tengah perjuangan hidup kita di dunia ini, agar kita tahu bahwa jika kita melaluinya bersama Yesus, Ia akan menghantar kita kepada kemuliaan bersamanya di surga kelak. Ini serupa dengan apa yang kita alami jika kita mendaki ke puncak bukit. Jalan terjal berliku akan menjadi lebih mudah terlewati ketika kita melihat tujuan akhir, yaitu puncak bukit tersebut. Atau contoh lain adalah orang yang menarik busur panah. Dia harus mengetahui targetnya terlebih dahulu agar dapat membidiknya dengan tepat. Dengan kata lain, pengetahuan akan tujuan akhir dapat membuat kita kuat menanggung segala sesuatu untuk mencapainya. Mata hati kita dibuat terus tertuju kepada tujuan itu. Jika kita mengalami kesulitan dan penderitaan di dalam menjalankan ajaran Kristus, tataplah tujuan akhir kita,
yaitu kebahagiaan abadi di surga, maka kita akan dikuatkan kembali. Maka, marilah di masa Prapaskah ini, kita semakin mengingat tujuan akhir kita, yaitu persatuan kita dengan Allah Trinitas di dalam kerajaan surga. Marilah kita dengan setia mengikuti Kristus Tuhan kita, walaupun ada banyak kesulitan dan penderitaan yang harus kita jalani di dunia ini. Sebab kita ketahui bahwa jika kita setia beriman kepada Kristus, Ia akan membawa kita kepada kesatuan dengan Allah Trinitas di surga yang kekal selama-lamanya.